ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. Nama saya Lukoyanti Hasbiallah, biasanya dipanggilnya Luko. Kami dari CV Prima Mandiri yang bergerak dalam bidang percetakan dan advertising. Berdirinya dari tahun 2000, kurang lebih bulan Oktober lah. Tapi awalnya bukan di sini ya, di tempat lain. Di sini itu sudah 4 tahunan lah kurang lebih. Ya, awalnya sebetulnya nama CV kita itu CV Prima Mandiri aja ya, awalnya. Terus selanjutnya 2 tahun belakangan ini kita tambahin ada syariahnya karena memang itu punya tujuan. Tadinya yang namanya usaha itu kan seringkali berbenturan dengan orang-orang yang pengen ngajak KKN ya. Nah, saya berpikir ini bagaimana caranya biar kita mudah untuk menolak mereka yang mau ngajak KKN kayak gitu. Akhirnya kata seseorang, gimana kalau tambahin syariah aja biar nanti terseleksi secara otomatis tuh konsumen. Jadi makanya saya buat juga tambahan syariah, terus juga banyak tempelan-tempelan yang mengatakan tidak KKN. Ya, harapannya sih begitu, terseleksi secara otomatis lah, karena saya khawatirnya saya tidak bisa menolak gitu loh, menolak ketika orang mau ngajak KKN gitu, khawatirnya begitu. Kalau jumlahnya sedikit mungkin gampang ya, tapi kalau udah gede kadang-kadang imannya nggak kuat gitu. Makanya kita tambahin kayak gitu. Kalau awalnya sebetulnya karena saya backgroundnya dulu kan pernah kerja di percetakan ya, di tempat orang lain ya, kurang lebih 8 tahun lah. Nah setelah itu saya rasa sudah cukup pengalaman dan punya ilmunya, ya saya mandiri lah, berusaha mandiri gitu. Awalnya saya percetakan ini di rumah. Waktu itu ketika saya resign, saya coba untuk terjun dunia percetakan, saya awali dari rumah. Ketika sudah kurang lebih 3 bulan sudah mulai ada orderan 1-2, saya beranikan diri untuk sewa tempat. Sewa tempatnya lebih kecil dari ini ya, cuma 3x4. Lalu ada mungkin sekitar 8 bulan lah, 8 bulan di tempat yang lama itu. Akhirnya tadinya belum ada karyawannya, di tempat itu sudah mulai ada karyawannya dua orang. Akhirnya setelah dirasa cukup mulai berkembang, kita pindah kemari. Kita pindah ke sini, tempatnya lebih besar ya, karena memang ini 2 lantai lah gitu. Sekarang karyawannya ada 7 orang gitu. Belum pernah, saya cuma usahanya ini aja, percetakan aja. Oh ya, saya pikir gini lah, percetakan itu prospeknya sih bagus ya. Saya berpikirnya, apalagi Kerawang ini kan selain lumbung padi juga kota industri. Di sini ada kurang lebih 1.500 perusahaan dari luar atau juga dari dalam ya. Ini potensi pasar yang luar biasa. Karena ketika ada orang buka usaha, punya usaha, pasti dia butuh percetakan. Udah gitu kalau dari sisi personal ya, secara personal juga insya Allah mereka akan butuh dengan percetakan, dari mulai bayi yang baru lahir, buat akikah, sampai nanti mereka khitanan, lalu dilanjutkan dengan pernikahan, mereka punya cucu, punya anak, sampai meninggal juga biasanya mereka butuh yang percetakan begitu. Ya, kita punya visinya sebetulnya suatu saat saya pingin Prima Mandiri ini akan menjadi sebuah percetakan yang bisa menjadi contoh suri tauladan buat usaha-usaha sejenis yang ada di lingkungan kami. Jadi kami berharap suatu saat dengan apalagi konsep syariah di dalamnya betul-betul bisa menjadikan contoh sebuah percetakan yang maju, yang memang tidak ada KKN di dalamnya, dan juga mudah-mudahan karyawannya itu bisa juga menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Dan selain itu kita berharap
percetakan kita ini juga akan bisa mewarnai dunia percetakan khususnya yang ada di Karawang ini. Produknya secara umum kita bagi jadi dua, Pak. Ada produk percetakan, ada produk advertising. Kalau produk percetakan itu yang berkaitan dengan segala hal yang dicetak ya. Jadi mulai dari dus, nota, sampai itu ada spanduk juga, spanduk digital kayak gitu. Ya juga form-form biasanya buat perusahaan banyak tuh ya. Nah kalau produk advertising itu secara umum ada kayak billboard, buat neon box, neon sign, huruf timbul, kayak gitu Pak. Jadi saya pikir kalau untuk percetakan itu idealnya karena ini bisa dimulai dari modal berapapun. Jadi tidak perlu harus punya uang banyak lalu buka percetakan. Jadi caranya simple, yang penting asal kita tahu di mana buatnya, lalu dapat orderannya, itu akan bisa diproses. Jadi intinya kalau percetakan itu tidak harus dimulai dari beli mesin-mesin dulu. Bisa ada yang namanya maklon. Kita dapat orderannya lalu dibawa ke percetakan yang punya mesin-mesin. Nah, baru itu bisa kita lakukan gitu. Dan enaknya juga kalau di percetakan itu biasanya ada sistem DP. Jadi mereka yang mau order biasanya mereka kasih DP dulu tuh, apa 50% atau berapa, itu kan juga modal buat pengerjaan orderannya gitu lah. Untuk minimalisir modal, kekurangan modal lah gitu. Ya, satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan, saya dulu pernah hampir bangkrut Pak. Yang namanya usaha itu kan kayaknya nggak ada ceritanya mulus saja dari awal, pasti ada jatuh bangunnya lah. Tahun 2004 itu saya hampir bangkrut Pak. Yang tadinya karyawan itu ada kurang lebih 10 ya jadi tinggal 4. Hampir bangkrut. Dan saya tahu persis penyebab itu semua karena saya berhubungan dengan riba Pak. Jadi modal yang saya dapatkan itu dari bank, dari perbankan konvensional, dan juga kartu kredit kayak gitu. Dan itulah penyebab kehancuran usaha saya. Saya pikir itu yang paling besar lah, dominan. Selain mungkin juga ada faktor-faktor lainnya ya. Makanya semenjak dari 2 tahun terakhir ini saya berusaha taubat lah. Taubatan nasuha. Nggak lagi berhubungan sama dunia perbankan, diminimalisir lah, minimal diminimalisir ya. Dan saya berusaha untuk mengaplikasikan ibadah lah, ibadah yang baik, hubungan kita dengan Allah. Saya rasa itu. Jadi buat siapapun, saya pikir selama dia orang Islam, masih suka sholat, masih suka sedekah, kalau mau usaha jangan pernah lah memakai modal usaha dari perbankan. Selain dosanya juga luar biasa, tidak ada keberkahan di dalamnya, dan ujung-ujungnya pasti kehancuran. Karena memang itu yang dijanjikan Allah. Buat mereka-mereka yang masih bersinggungan dengan riba usahanya, andai kata sempat jaya pun nggak berapa lama, paling setahun 2 tahun, setelah itu pasti hancur. Selama dia masih suka sholat. Kalau dia nggak suka sholat, insya Allah bisa selamat, namanya istidraj itu. Apalagi kalau dia sampai ngaku, saya ngaku Tuhan, insya Allah bakal maju. Tapi kalau dia masih suka sholat, suka puasa, suka zakat, pasti ujung-ujungnya hancur. Oh iya, ini juga dalam proses taubat saya ya. Jadi sudah hampir 2 tahun ini kita tidak lagi menerima orderan-orderan dari lembaga riba Pak. Jadi dari perbankan, dari koperasi-koperasi itu Pak, atau dari leasing, dari pegadaian. Pokoknya setiap lembaga yang ada riba di dalamnya, ya mohon maaf kita tidak bisa lakukan. Karena tidak seperti dulu lagi lah gitu. Jadi kita sortir benar-benar yang kira-kira itu akan halal lah buat kita gitu. Ya awal-awal saya buka percetakan itu sebetulnya ya terlihatlah signifikan ya perkembangannya. Dari mulai saya di rumah cuma 1 orang, lalu 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang. Ya cuman ya itu semu lah. Kemajuan yang saya alami itu semu ketika itu, karena yaitu tadi saya masih berhubungan sama riba itu. Nah, alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya proses recovery ya, dari mulai tadinya jatuh, alhamdulillah sudah mulai perlahan-lahan bangkit lagi dan semua hutang sudah
memang belum kelar 100% lunas, tapi ya insya Allah tinggal sedikit lagi lah, setahun kemudian insya Allah sudah lunas semuanya begitu. Saya optimis ini akan jauh lebih maju, karena ya seperti tadi saya katakan, pasarnya masih luar biasa, dan juga apalagi sekarang dengan era internet ya. Kalau dulu mungkin kita cakupannya masih Kerawang, tapi kita sekarang mulai berusaha mengonline-kan ya usaha kita. Jadi mulai orderan itu bukan cuma dari sekitar Kerawang, tapi mulai dari Jakarta sampai ke Kalimantan. Memang belum optimal, tapi sedang kita rintis lah gitu. Kita bukanya jam 8 sampai jam 5 Pak, kecuali kalau ada konsumen yang mau janjian, Pak saya mau datang habis maghrib gitu, oh ya bisa, nanti kita tunggu gitu. Kecuali hari ini hari libur ya. Alamat lengkapnya kita ini di Jalan Raden Muhammad Soleh, Sadam Alun, Karawang Barat Pak. Jadi gampangannya kalau dari alun-alun ya kurang lebih alun-alun Karawang ya. Alun Karawang itu kurang lebih 500 meter. 500 meter dari alun-alun Karawang. Baik pemirsa TV Niaga di mana saja Anda berada, kami dari Percetakan Prima Mandiri, kami siap melayani Anda semua yang butuh yang berkaitan dengan percetakan ataupun juga advertisingnya. Dan Anda bisa mengakses kami di Jalan Raden Muhammad Soleh, Sadam Alun, Karawang Barat, atau lebih gampangnya kurang lebih 500 meter dari alun-alun Karawang. Dan Anda juga bisa berkunjung ke website kami di www.percetakanprimamandiri.com, atau Anda bisa hubungi kami di nomor 0267 416 989. Ya, bagi pemirsa yang mau memulai usaha, saya berpikir yang namanya dunia usaha itu dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi idealnya semuanya harus dimulai dari keberanian. Jadi keberanian kita untuk mengambil resiko itu penting sekali, dan persiapkan mental. Dan satu juga yang harus selalu diingat, selalu sertakan Allah dalam setiap tingkah laku kita, keputusan kita. Insya Allah ini akan membuat usaha yang akan kita mulai akan selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, karena hidup cuma sekali. Hiduplah yang bisa memberikan arti buat orang banyak. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني طاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل ضاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه ضاء ظفر نظفناه طال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه غين غار حراء فيه أنزل القرآن فاء في ذو